Bogor 9 Mei 2012. Pesawat penerbangan Indonesia mengalami sebuah bencana. Ya, pesawat Sukhoi Superjet 100 menabrak Gunung Salak. Pesawat dalam aksi demonstrasi ini membawa 45 orang yang mana menabrak Gunung Salak setelah lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Hai BH Nation atau penikmat BH, terima kasih sudah nonton atau setia dukung kanal YouTube Buletin Hariri. Di episode kelima pada tayangan kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah malang atau duka yang terjadi pada saat 9 Mei di Bogor tahun 2012, yang mana pesawat Sukhoi Superjet 100, yang mana pesawat ini dalam aksi penerbangan demonstrasi atau mempromosikan bahwa pesawat ini sangat baik yang berasal dari Israel, tiba menabrak Gunung Salak gak lama dari lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Bagaimana kisahnya, kenapa bisa menabrak Gunung Salak, kenapa bisa terjadi secepat itu? Sebelumnya, jangan lupa kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Diinformasikan kepada seluruh penikmat BH, kembali kepada seluruh penikmat BH, diharapkan segera untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sebelum mendengarkan cerita kronologis jatuhnya atau menabraknya pesawat Superjet Sukhoi ini, alangkah baiknya saya akan menceritakan sedikit profil Gunung Salak. Gunung Salak adalah gunung yang terletak di kompleks permukaan gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta, Pulau Jawa. Gunung ini terletak di antara Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi dengan memiliki ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Teman-teman pasti mikirnya Gunung Salak berarti di gunung itu banyak salaknya ya, Hariri. Enggak, jadi Gunung Salak itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya salak itu dari kata salaka yang artinya perak. Jadi Gunung Salak alias Gunung Perak. Sedikit profil dari Gunung Salak. Secara morfologi atau seluk-beluk bentuknya gunung ini memiliki jurang yang curam, dan dalam. Dan bahkan seluk-beluk konturnya ini banyak memiliki tertutup hutan-hutan lebat, sehingga ini bikin mengecoh atau bikin pendaki atau penerbangan itu suka tertipu bahwa di balik pepohonan atau hutan yang lebat ini adanya gunung. Itu yang menyebabkan bahwa banyak sekali kecelakaan atau banyak sekali pendaki-pendaki yang hilang di Gunung Salak. Terlepas dari profil atau terlepas dari sebuah insiden kecelakaan pesawat Sukhoi, jauh sebelum terjadi pesawat Sukhoi memang Gunung Salak ini nggak main-main ya. Meskipun memang ada banyak gunung yang lebih tinggi dari Gunung Salak, tetapi kita semua pasti setuju bahwa kita sudah terlalu banyak mendengar bahwa Gunung Salak adalah salah satu gunung terkuat dengan cerita mistis atau keangkerannya di Pulau Jawa. Teman-teman ada yang pernah ke Gunung Salak? Sebelum kita hanya merinding sampai ke dalam inti cerita tragedi kecelakaan ini, kalau saya pribadi, saya bukan anak gunung, dan saya sendiri sangat salut sama anak gunung. Dia memiliki stamina yang luar biasa, khususnya di bagian kaki. Karena saya juga bertubuh sintal, saya naik halte busway Jembatan Semanggi aja udah ngos-ngosan. Gimana saya naik gunung? Apalagi Gunung Salak yang terkenal dengan punya jurang dalam dengan hutan-hutan yang lebat. Saya bisa ngedumel kali, saya bisa emosi jiwa, saya bisa kesel karena nggak kepikiran nanti buang air kecilnya di mana, kalau mules gimana. Tapi anak gunung punya caranya kan katanya. Teman-teman ada nggak yang punya cerita mistis atau keunikan di Gunung Salak? Cerita ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Penikmat BH, bahwa tujuan dari storytelling ini adalah buat BH Nation yang mungkin nggak sempat search di Google atau membaca, jadi lebih enak mendengarkan langsung dari video secara visual seperti yang saat ini saya lakukan. Jadi khusus untuk di episode kelima kali ini, karena ini memiliki skrip yang sangat lumayan
detail, takut saya salah pengucapan. Alangkah lebih baiknya informasi ini, karena informasi yang benar, saya akan melihat ya. Jadi ya nyontek dikit lah supaya informasinya nyampe ke teman-teman yang ini fakta, bukan fata morgana. Oke, jadi kenapa pesawat Sukhoi Superjet 100 ini bisa menabrak Gunung Salak? Sebenarnya pesawat ini dalam misi uji coba demonstrasi, atau istilahnya tuh mempromosikan kehebatan kapal dari Israel ini. Dari landasan Halim Perdana Kusuma, ia terbang pesawat Sukhoi Superjet 100-95 nomor registrasi RA97004 mengangkut 37 penumpang, 6 awak kabin, dan 2 petugas Sukhoi, yang mana salah satu pilotnya ini orang luar. Otomatis dia tidak tahu historical, atau dia tidak tahu bahwa dia akan melewati atau melintasi Gunung Salak. Lanjut ya, sekitar 36 m ini mungkin meter ya, selatan dari Jakarta, atau sekitar 30 menit setelah penerbangan, ketika kontak radio dengan pesawat hilang antara 14.21 sampai 14.33 WIB. Berarti yang benar yang tadi saya ceritakan di awal, baru aja lepas landas dari Halim Perdana Kusuma, itu kan nggak jauh ya, maksudnya dari sekitaran Jakarta Timur menuju Bogor, itu langsung lost contact. Artinya di sini ada satu trouble atau ada satu problem yang memang di luar dari Gunung Salak itu sendiri. Sebelum pesawat menabrak Gunung Salak, Jakarta Romeo Alpha 3680 one request descent from 10.000 feet to 6.000 feet. Ini mungkin adalah salah satu kode dari bagian maskapai bandara yang ngasih kode bahwa, atau ini dari bagian pilot, dia minta kode untuk izin menurunkan ketinggian dari 10.000 kaki menuju 6.000 di atas permukaan kaki, 6.000 kaki kurang lebih. Lantas ada lagi pagingan atau callingan Jakarta RA3680 permintaan turun dari 10.000 kaki, benar tadi saya katakan, ke 6.000 kaki. Pilot Sukhoi Alexander Yapslon II di Menara Jakarta Approach Bandara Udara Soekarno-Hatta. Jadi si pilot ini pada saat callingan atau kode pertama dia sudah minta izin untuk menurunkan. Aduh, merinding. Dia minta diturunin di atas posisi pesawat di atas Gunung Salak. Dan yang tadi cerita saya di awal profil Gunung Salak, bahwa Gunung Salak ini memiliki jurang-jurang yang tajam dan dalam, dan gunung ini ditutupi oleh hutan-hutan lebat. Banyak penerbangan, banyak pendaki yang tidak tahu bahwa, khususnya penerbangan yang tidak tahu bahwa hutan-hutan lebat ini menyelimuti atau menutup Gunung Salak. Aduh. Sang pilot tak mengetahui jika pesawat yang ia kendalikan mengarah dalam bahaya. Benar kan? Jadi pilot tidak mengetahui bahwa dia meminta turun yang mana posisinya hutan lebat itu sebenarnya gunung. Itu bukan hanya hutan aja gitu loh. Tercatat 3 kali calling Romeo Alpha 36X01 namun tidak menyahut. Ini minta izin namun tidak dapat jawaban. Dan ada satu momen dinamakan dari insiden kronologis ini 38 detik terabaikan. Maksudnya apa 38 detik terabaikan? Setelah kejadian sebuah kecelakaan yang merenggut banyak korban jiwa dari naasnya penabrakan pesawat Sukhoi Superjet 100 ini menabrak Gunung Salak, yang mana kita tahu ya setiap pesawat memiliki black box, di mana kita bisa melihat atau kita bisa mendengar percakapan detik-detik terakhir sebelum pesawat ini menabrak atau sebelum pesawat ini mengalami suatu insiden kecelakaan. Dari rekaman kotak hitam black box yang berhasil dibuka Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), pilot terdengar mengobrol dengan pilot asal Indonesia. Bisa dinyatakan ini kapten pilot mengobrol dengan kopilot atau kebalikannya. Pilot mengabaikan peringatan bahaya dari Damkopil. Mungkin ini dari bagian pemantau atau menara di bandara. Sudah diingatkan. 7 detik menjelang tabrakan terdengar peringatan landing gear not down berdasarkan hasil investigasi. Jadi mungkin artinya sudah diingatin bahwa kamu dalam keadaan berbahaya. Nggak lama dari itu terjadilah tabrakan menabrak Gunung Salak. Ya Allah, nggak kebayang penumpangnya. Keesokan harinya, 10 Mei 2012,
Puing-puing pesawat ditemukan oleh helikopter sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia bagian barat. Di lereng Gunung Salak pada ketinggian sekitar 5.300 kaki. Di hari berikutnya, 11 Mei sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian barat, 2 siang 14.00, tim penyelamat mencapai lokasi kejadian dan menemukan 45 jenazah, jadi semuanya meninggal. Dan 10 Mei ditemukan puing-puing, 11 Mei ditemukan jenazah, satu pun gak ada yang selamat karena menabrak. Ya Allah, di lereng Gunung Salak. Gak kebayang kalau misalkan saudara atau mungkin saya atau kita semua yang ada di situ, gimana paniknya. 6 kali alarm peringatan terus berbunyi. Jadi sebelum menabrak, pesawat Sukhoi itu kan dilengkapin, ya semua pesawat pasti dilengkapin oleh alarm. Alarmnya itu 6 kali berbunyi di dalam pesawat Sukhoi. Namun, menurut si pilot dan kopilot ini mengira bahwa ini kerusakan database. Gimana bisa sih pesawat yang lagi uji coba demonstrasi ada kerusakan? Bukannya segala sesuatu itu kalau ingin dipromosikan atau didemonstrasikan, semuanya berjalan sempurna ya, setahu saya. Mohon maaf kalau saya salah. Lalu ia kemudian mematikan alarm 2 detik. Sempet-sempetnya dia mematikan alarm karena dia merasa bahwa ini kerusakan database. Setelah 2 detik, duar, menabrak. Ya Allah, ya Rabb. Nggak kuat ceritanya karena saya ngebayangin korban yang ada di dalam pesawat itu, gimana dia paniknya, gimana. Berarti teman-teman bisa ngambil kesimpulan ya bahwa ini kan menurut black box, berarti ini adalah kelalaian dari pilot dan kopilot, bukan hanya suatu bencana menabrak Gunung Salak. Menurut laporan majalah Tempo edisi Desember 2012, pada saat Sukhoi dinyatakan jatuh, Rusia, tadi mohon maaf ya saya nyebutnya Israel karena memang lagi terniang-niang sama Ferdinand Putin. Hurrah! Lanjut. Pada saat Sukhoi dinyatakan jatuh, Rusia di mana pesawat Sukhoi itu berasal meminta penyelidikan kotak hitam di Moskow. Jadi Rusia nggak terima nih kalau ada stigma atau ada pernyataan bahwa pesawat ini tidak layak terbang. Karena gue ngerasa pesawat buatan gue bagus kok buat didemonstrasikan ke Indonesia. Jadi dia menyuruh petugasnya atau menyuruh timnya untuk ambil black box-nya, kita investigasi, kita cek kenapa terjadinya pesawat ini kecelakaan. Namun ditolak sama pihak Indonesia. Karena ditolak, Rusia nggak patah arah. Rusia mengirimkan anggotanya atau timnya untuk datang ke Indonesia dan melakukan penyelidikan bersama. Dan yang tadi dikatakan, ketemulah jawaban itu bahwa ini adalah kelalaian tunggal dari pilot dan kopilot. Sukhoi ini andalan industri penerbangan Rusia. Jadi mohon maaf, dari tadi saya nyebutnya Israel, ternyata Rusia. Mohon maaf ya, kurang briefing. Semoga kita semua dapat pelajaran dari hikmah kejadian suatu pesawat ini. Jangan pernah menyepelekan sesuatu sistem yang sudah dibuat. Dan teman-teman mungkin pernah punya pengalaman naik pesawat yang apa sih istilahnya tuh turbulence ya, yang di atas tuh nabrak awan atau gimana. Ya kalau bisa sih kalau misalkan landing atau apa yang nggak usah komplain, nggak usah gimana kalau nggak terlalu lama juga, karena demi keselamatan itu kan nyawa. Kalau kita udah terbang tuh kita kayak udah ngelepasin nyawa. Balik alhamdulillah, nggak balik ya sorry goodbye. Dari sini kita bisa mentarik ulur benang merahnya kenapa bisa pesawat yang baru landas bisa menabrak. Apakah tidak ada connection antara pesawat dengan bagian bandara? Oke, di catatan yang saya ambil di sini, cerita ini tanpa bermaksud menyudutkan salah satu belah pihak, yang mana kita bisa mengambil hikmah dari sebuah kecelakaan ini. Anggap aja ini yang memang ini suatu bencana atau musibah yang di luar dari kendali manusia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan ketenangan, dan semoga almarhumah yang ada dalam kecelakaan ini diberikan ketenangan dan diberikan tempat yang setenang-tenangnya. Amin ya robbal alamin. Demikianlah episode 5 mengenai tragedi insiden penabrakan pesawat Superjet Sukhoi 100 ini menabrak Gunung Salak. Semoga cerita ini juga bisa dikatakan untuk reminder kita sebagai manusia bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang gak ada apa-apanya, yang sangat kecil. Jadi buat apa kita sombong terlepas dari ini sebuah insiden kelalaian manusia itu sendiri. Dan
Ya, hikmah dari pesawat ini, kecelakaan ini kurang-kurangin lah berbuat jahat sama orang, karena kita nggak tahu 5 menit ke depan hidup kita seperti apa. By the way, terima kasih BH Nation udah menyaksikan episode kelima kali ini. Dukung terus ya dengan like, komen, dan subscribe. Yaelah, cuma tinggal nge-like, apa susahnya. Subscribe juga, kan menghibur kalian yang mungkin lagi terjebak macet, yang lagi mungkin insomnia nggak bisa tidur. Nggak ada salahnya tuh dengerin referensi Buletin Hariri. Meskipun ceritanya ngalor ngidul, tapi hiburannya dapet, edukasinya dapet, dan wawasannya juga dapet. Terima kasih, sampai ketemu di episode ke-6. Thank you, BH Nation. Mimpi indah.